Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. KPK telah menangani kasus 363 perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dari tahun 2004 hingga September 2022. Penyuapan dan gratifikasi yang sering dilakukan pengusaha ini hampir mendominasi kasus yang ditangani KPK, yaitu 80%. Sepanjang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berdiri hingga saat ini, terdapat 363 pelaku usaha yang terlibat tindak pidana korupsi dari 1.444 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku usaha biasanya suap menyuap dan gratifikasi. Dua perilaku ini mendominasi kasus yang ditangani KPK, yakni hampir 80%. Suap menyuap dan gratifikasi biasanya dilakukan pelaku usaha di semua sektor yang berhubungan dengan penyelenggara negara dengan maksud mempermudah dalam proses pengajuan proyek ataupun ingin memonopoli usaha. Fakta itu diungkap Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Brigjen Polisi Kumbul Kuswijanto Sujadi, di sela-sela acara bimbingan teknis meningkatkan integritas pelaku usaha untuk tidak melakukan perilaku korupsi di Yogyakarta, Kamis 3 November. Selain mengajak untuk tidak melakukan perilaku korupsi, KPK juga mengingatkan pelaku usaha untuk berani melawan perilaku korupsi. Jika ada penyelenggara negara mempersulit ataupun memeras, dengan berani melapor ke KPK. Ada juga oknum-oknum, kalau kamu nggak mau segini ya kamu nggak usah kasih izin dan sebagainya. Itu yang kita ingatkan. Bagaimana mengingatkannya? Mereka berani melawan, mereka berani melaporkan. Makanya kami juga lakukan edukasi. Ini loh laporan media-media yang bisa digunakan oleh para pelaku usaha untuk melaporkan kalau menjadi diperas dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi dua pihak ya kita ingatkan semuanya sehingga tidak ada lagi saling menyalahkan. Untuk menjembatani para pelaku usaha dengan pemerintah di daerah, KPK juga telah membentuk Komisi Advokasi Daerah dengan tujuan agar pelaku usaha dengan pemerintah daerah mampu bersinergi. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Keluarga Paulus Iwan Budi Prasetyo, ASN Pemkot Semarang korban pembunuhan, mengirimkan surat ke Istana Negara yang berisi permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberi perhatian terhadap kasus yang menimpa anggota keluarganya tersebut. Surat serupa selanjutnya juga akan dikirimkan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa karena diduga ada keterlibatan oknum anggota TNI dalam kasus pembunuhan tersebut. Keluarga Paulus Iwan Budi Prasetyo, ASN Bapenda Pemkot Semarang, korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan hangus terbakar di semak-semak kawasan Pantai Marina. Pada Kamis 3 November 2022 resmi mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Usai menggelar doa bersama keluarga di Gereja Santo Ignatius Loyola Banjardowo, anak Iwan Budi, Teresia Alvita Saraswati, menyatakan dalam surat tersebut, keluarga Iwan Budi sebenarnya ingin memohon keadilan dan berharap agar kasus segera dituntaskan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dalam surat tersebut tertulis kronologi kejadian dan permohonan kepada Presiden Jokowi agar memberi perhatian dalam kasus ini. Selain ditujukan kepada Presiden, surat juga ditembuskan ke sejumlah pejabat negara seperti Kapolri, Menko Polhukam, Menkumham, Mendagri, Menpan RB, hingga Kompolnas. Surat serupa nantinya juga akan dikirim kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa karena dalam kasus pembunuhan Iwan Budi ini diduga melibatkan oknum anggota TNI.
suratnya ini rencana dikirimkan per hari ini, tanggal 3 November. Isi surat itu apa sih, Pak? Kalau isi surat itu sendiri kurang lebih memohon keadilan dan juga memohon atensi untuk Pak Presiden dan juga untuk para petinggi negara supaya kasus ini bisa dituntaskan tanpa intervensi dari pihak manapun. Kami memerlukan atensi khusus supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan di bawah-bawahnya. Dan perlu ketegasan khusus dari Panglima sendiri agar proses hukum di lapangan nanti bisa berjalan baik kalau memang betul anggota dinyatakan dalam penyidikan dinyatakan sebagai terduga. Paulus Iwan Budi Prasetyo ASN Bapenda Kota Semarang yang menjadi korban pembunuhan, jasadnya ditemukan dalam kondisi terbakar di semak-semak kawasan Pantai Marina Semarang pada Kamis 8 September. Sebelumnya Iwan Budi dilaporkan hilang sejak 24 Agustus. Dalam kasus ini pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi. Bahkan dalam penyelidikan kasus ini, pihak polisi militer Kodam 4 Diponegoro juga telah memeriksa 2 oknum TNI yang diduga terlibat dalam pembunuhan ini. Namun demikian, pihak Pomdam 4 Diponegoro belum mempunyai bukti permulaan yang cukup terkait keterlibatan 2 oknum TNI tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Tim investigasi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak meyakini adanya gangguan mekanikal pesawat yang berdasarkan FDR dan CVR-nya terjadi perubahan mode autopilot setelah sebelumnya menggunakan flight management komputer berpindah menggunakan mode kontrol panel. Komisi 5 DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, dan PT Sriwijaya Air untuk membahas kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Januari tahun 2021 lalu di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis 3 November 2022. Tim investigasi pun meyakini adanya gangguan sistem mekanikal pesawat Boeing 737-500 dengan registrasi PKCLC itu, di mana berdasarkan dari Flight Data Recorder (FDR) dan Cockpit Voice Recorder (CVR) yang datanya telah diunduh saat pesawat climbing. Terjadi perubahan mode autopilot setelah sebelumnya menggunakan flight management computer berpindah menggunakan mode control panel. Dari hasil investigasi KNKT yang disampaikan itu, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus berharap adanya perbaikan dan pengawasan dari pemerintah. Lantaran pesawat ini sebelumnya juga sempat bermasalah dan diperbaiki, namun tidak menyentuh pada bagian penting yakni mekanikalnya. Posisinya sekarang kan tinggal perbaikan. Bagaimana pemerintah melakukan pengawasan, ya padahal bagian kerusakan pesawat ini sudah dilakukan perbaikan, tetapi tidak menyentuh kepada bagian mekanikal. Padahal yang terjadi masalah itu adalah persoalan mekanikalnya. Ketika dari secara elektrik diperintahkan supaya nutup, dia tidak nutup. Gitu loh. Secara mekanikalnya tidak berfungsi dengan baik. Pada kesempatan yang sama, Kasubkom Moda Penerbangan KNKT Nur Cahyo Utomo menjelaskan hasil investigasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada pihak keluarga, baik yang ada di Jakarta maupun Pontianak. Kita masih ada agenda untuk ketemu dengan keluarga penumpang dulu. Jadi kita akan sampaikan hasil investigasi ini ke keluarga penumpang, setelah itu baru kepada rekan-rekan media. Rencana keluarga penumpang kapan saya juga tidak tahu, tapi yang jelas rencananya akan diadakan di Jakarta dan di Pontianak. Di sisi lain, Lazarus menambahkan bahwa PT Sriwijaya siap untuk membayarkan santunan kepada para keluarga korban dengan mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah dan tidak memberikan syarat apapun. Nantinya keluarga korban akan menerima santunan sebesar 1,5 miliar rupiah per orangnya.
Dari Jakarta, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Personil Polri mulai mengikuti latihan operasional kendaraan listrik di Denpasar, Bali. Latihan sengaja digelar agar anggota Polri terbiasa menggunakannya karena selama perhelatan G20 berlangsung, hanya kendaraan listrik yang bisa masuk ke kawasan Nusa Dua, Bali. Menjelang puncak konferensi tingkat tinggi G20 pada 15 hingga 16 November mendatang, anggota Polri menggelar latihan penggunaan kendaraan listrik di Lotte Grosir Bali, Denpasar, Bali pada 3 November. Di mana ratusan personel polisi lalu lintas mencoba mengendarai kendaraan berbasis baterai baik roda 2 maupun roda 4. Kendaraan operasional perhelatan kelas dunia itu seperti dijelaskan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo terdiri dari 88 unit mobil dan 92 unit sepeda motor. Semuanya digunakan untuk pengawalan delegasi yang mengikuti KTT G20. Mobil yang digunakan merupakan Hyundai Ioniq yang memiliki kemampuan tempuh 350 km. Di mana memiliki mode eco, normal, dan sport, dilengkapi berbagai kecanggihan lainnya, namun tetap ramah lingkungan dan ditargetkan mampu mengurangi emisi karbon. Betul-betul yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan ini tanpa polisi ya kendaraan-kendaraan listrik ini akan digunakan. Yang boleh memasuki area Nusa Dua juga adalah kendaraan-kendaraan non fosil atau kendaraan-kendaraan yang memiliki tingkat polusi yang nol. Latihan digelar agar anggota Polri yang biasanya menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi terbiasa dengan kendaraan listrik. Mengingat selama perhelatan G20 berlangsung, hanya kendaraan listrik yang bisa masuk ke kawasan Nusa Dua, Bali. Dari Denpasar, Bali, Pandi Yuda, Kantor Berita Antara, mewartakan. PT Dirgantara Indonesia Persero menandatangani kontrak penjualan 11 unit pesawat N219 komersial kepada PT Karya Logistik Indotama. Penjualan 11 unit pesawat dengan kapasitas 19 penumpang tersebut bernilai 80,4 juta dolar Amerika Serikat. PT Dirgantara Indonesia Persero atau PTDI menandatangani kontrak penjualan 11 unit pesawat N219 komersial kepada PT Karya Logistik Indotama pada Kamis 3 November dalam rangkaian Indodefense 2022 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Adapun penjualan 11 unit pesawat N219 komersial dengan kapasitas 19 penumpang tersebut merupakan perdana dijual oleh PTDI dengan kontrak penjualan bernilai 80,4 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu hadir menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berharap penjualan tersebut dapat menjadi kebangkitan kembali PTDI. Terlebih penjualan tersebut merupakan hal yang membanggakan terutama bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini kebanggaan, ini buatan anak-anak bangsa dan sangat dibutuhkan oleh wilayah kita yang banyak pulau, banyak daerah terpencil. Ini nanti akan masuk ke daerah-daerah sulit. Jadi nanti logistik, perhubungan, interconnectivity akan sangat lancar. Tidak ingin berhenti di pencapaian tersebut, Direktur Utama PTDI Gita Ampriawan mengungkapkan pihaknya bersama Kementerian PPN atau Bappenas tengah menjajaki mekanisme penjualan ke tiap provinsi di Indonesia. Barusan disampaikan juga oleh Pak Kepala Bappenas, Pak Menteri PPN, bahwa sekarang kita sedang bekerja Pak untuk bagaimana ini bisa disupport untuk penjualan ke provinsi. Ya, ke provinsi karena itu merupakan satu bisnis model yang kita sedang susun dengan Bappenas. Ya, bagaimana kita membuat bisnis model sehingga kalau kita menjual pesawat ini untuk daerah, tentu dengan kepentingan daerah ini akan sustain, Pak. Gita menjelaskan untuk mendukung hal tersebut pihaknya juga akan terus berkolaborasi dengan industri manufaktur dunia agar kapasitas produksi terpenuhi dengan biaya yang efektif.
Selain juga untuk menaikkan tingkat komponen dalam negeri TKDN dari saat ini sekitar 44,96% menjadi 60%. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara mewartakan. BUMDes Gondosuli di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah memprioritaskan pengembangan desa wisata sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan tempat wisata, hadirnya desa wisata banyak melahirkan usaha ekonomi kreatif seperti penginapan, produk UMKM, dan pembuatan cindera mata. Pesona desa wisata sebagai penghasil devisa bagi desa menjadi prioritas pemerintah desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, Temanggung, Jawa Tengah. Selain menjadikan lingkungan desa menjadi bersih dan indah, pendapatan warga desa juga meningkat karena banyak wisatawan yang berkunjung di wisata air Simpleng. Kepala Desa Gondosuli Muhammad Arifin mengatakan, memanfaatkan lahan yang tidak produktif sebanyak 3 kolam renang sebagai destinasi wisata air berhasil dibuat. Dengan mengusung slogan peningkatan perekonomian, pengelolaan wahana wisata air itu melibatkan masyarakat setempat. Bahkan hadirnya wisata tersebut telah banyak melahirkan usaha ekonomi kreatif di tengah masyarakat, seperti penginapan, produk UMKM, dan pembuatan cendera mata. Karena potensinya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Gondosuli khususnya, dan untuk anak-anak muda atau anak-anak sekolah biar bisa belajar berenang dan mungkin ke depan bisa menjadi atlet. Itu yang pasti, dan yang paling motivasi dari masyarakat Gondosuli untuk meningkatkan perekonomian biar hasil kreatif warga Desa Gondosuli biar bisa terjual lewat wisata kolam renang ini. Wisata air Simpleng menjadi tempat favorit para wisatawan karena air yang digunakan di setiap kolam bersumber dari mata air desa. Kolamnya juga sudah menurut saya sudah bagus, nanti tinggal tambah-tambah yang kalau bisa sih buat ini ya, tambah yang kolam yang buat prestasi, buat latihan-latihan gitu. Apalagi ini airnya kan dari mata air asli, jadinya untuk kesehatan bagus, nggak ada obat-obat yang kaporit atau alami. Meski baru dirintis tahun 2018, namun kunjungan wisatawan di desa wisata air Simpleng terhitung ramai dengan rata-rata pendapatan lebih dari 40 juta rupiah per bulan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.